Ini dia 40 jenis soal tes PCPM masuk Bank Indonesia yang mungkin keluar di tahun 2022. Nomor 36 sampai 40 paling seru, paling jarang ada yang bisa. Yuk kita belajar apa aja. Yes, teman-teman, salam kenal. Sama saya Hafid Rifki Adiatna. Kita ketemu lagi ya. Kita udah sering berjumpa di seleksi-seleksi rekrutmen apapun tentang pekerjaan. Biasanya kami dari Bimbel IEC sering memberikan tips, trik maupun webinar terkait dengan persiapan seleksi pekerjaan. Kali ini kita akan bahas tentang tes-tes yang akan keluar di PCPM, ya, seleksi penerimaan calon pegawai di Bank Indonesia. Yang pertama, teman-teman harus tahu bahwa tes PCPM terdiri dari 3 sub kategori. Yang pertama tentunya ada tes verbal, yang kedua tes numerik, dan yang ketiga adalah tes figural. Nah, di tahun 2022 ini tes PCPM periode pertama atau gelombang pertama itu dimulai dengan ujian tes potensi dasar plus tes organizational person. Ya, jadi teman-teman dalam satu waktu mengerjakan 2 jenis tes sekaligus. Waktunya kurang lebih sekitar 112 menit ya, kurang lebih tergantung kecepatan teman-teman dalam menjawab soal. Nah, langsung aja kita masuk ke jenis soal yang pertama, kategori-kategori verbal. Tentunya teman-teman akan familiar dengan soal-soal yang berbau sinonim, ya, padanan kata. Yuk, ini ada soal seperti ini, silahkan dijawab di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang mau ikut belajar bareng dengan kami gratis ya, tonton video ini sampai habis atau lihat di description box yang ada di video ini. Silakan bisa daftar. Kapan ada kelas belajar barengnya, silakan teman-teman daftar gratis silakan ya. Hari ini di video ini kita akan belajar tentang jenis-jenisnya dulu. Silakan teman-teman jawab. Sinonim ya, mukadimah sama dengan apa nih kira-kira? Ini banyak sering keluar ya di tes macam-macam nih. Nah, mukadimah apa tuh? Yang kedua kita bicara tentang antonim. Tentunya antonim adalah lawan kata. Dari timpang apa nih lawan katanya? Yuk dijawab di kolom chat ya. Lalu yang ketiga adalah analogi. Nah, analogi ini biasanya berkaitan dengan 2 kata ataupun 3 kata. Nah, di soal ini adalah analogi 2 kata. Gagak titik 2 merpati sama dengan apa titik 2 apa. Silahkan jawab di kolom komentar ya. Besok kita bahas di kelas belajar bareng via Zoom gratis. Silakan. Kapan itu, caranya gimana, daftarnya lihat di description box video ini. Next, nomor 4 adalah bahasa buatan. Nah, ini bahasa buatan memang agak-agak jarang keluar ataupun agak asing ya bagi teman-teman, tapi nggak ada salahnya kita persiapan. Siapa tahu dapat surprise tahun ini keluar bahasa buatan. Silakan. Berikut ini beberapa kata yang diterjemahkan dalam bahasa buatan. Nah, itu dan seterusnya. Silakan teman-teman jawab di kolom chat. Kita cepat aja ya supaya videonya tidak terlalu panjang. Toh besok akan dibahas kok di sesi webinar atau Zoom meeting belajar bareng gratis. Next, kita punya logika deduksi atau biasa disebut silogisme ya. Ada 2 atau 3 kalimat, kita diminta untuk mencari kesimpulan di kalimat itu seperti apa. Silakan dijawab. Ayo jawab langsung atau di pause dulu videonya kalau terlalu cepat. Next, kita punya ketelitian verbal. Nah, ada 2 bagian, kiri dan kanan. Kira-kira di susunan huruf, simbol, angka, dan lain-lain, apakah kiri dengan kanan sama atau beda? Nah, teman-teman perlu cepat dan cermat dalam mengerjakan soal seperti ini. Yes, lalu selanjutnya logika analitis. Nah, ini atau penalaran analitis ya. Ini biasanya soalnya agak panjang, berkaitan dengan mengurutkan sesuatu, tempat duduk, ya, urutan tentang antre, nilai, ataupun gaji, pangkat, dan seterusnya. Silakan, ini nanti kita akan belajar dengan satu jurus namanya garis relatif di sesi belajar bareng. Ya, tonton sampai habis ya. Silakan dikerjakan. Nah, ada tes ganjil genap. Ini biasanya bisa dianalogikan seperti tes Kraepelin-Pauli ya, tes koran versi digital. Nah, biasanya dijadikan tes semacam ganjil genap seperti ini. Silakan dijawab. Gampang banget ya. Ya, selalu ada tes kecermatan. Nah, tes kecermatan ini adalah tes yang menguji kecepatan dan ketepatan serta kecermatan seperti namanya tentunya ya. Di atas ada huruf kapital K, E, T, R, dan U. Di bawah ada huruf X, T, R, E, dan P. Nah, ini tinggal cari aja berapa pasang yang hurufnya sama. Yang atas huruf kapital, yang bawah huruf kecil, berapa tuh? Nah, berapa yang sama? Kalau ada yang sama berapa, kalau tidak ada yang sama berarti 0 gitu kan. Next,
Ada tes selisih huruf, ada K, O, dan T. Nah, O itu yang di tengah-tengah. Kita suruh dicari, suruh mencari K dengan O dengan T, mana yang lebih jauh? K dengan OK atau O dengan TK? Gampang ya? Tapi ingat, soal seperti ini harus cepat dan cepat. Silakan berlatih, sering-sering berlatih. Next, ada juga soal pantulan cermin. Jadi ada huruf-huruf atau angka-angka atau simbol-simbol. Kalau kita pantulkan pakai cermin ya, berarti kanan ke kiri, kiri ke kanan, itu jadinya seperti apa? Silakan dijawab. Nah, karena ada pantulan cermin, ada namanya pantulan air. Nah, next, ada pantulan air ya, seperti yang kita diskusikan barusan. Nah, ini ada huruf maupun angka maupun kombinasi. Kalau dipantulkan ke bawah pakai pantulan air, itu jadinya apa? Coba dijawab. Ya, kalau kecepatan videonya silahkan di pause, dikerjakan dulu, tulis di kolom komentar. Besok kita bahas di sesi live Zoom belajar bareng. Next, diagram Venn. Nah, ini biasa juga sering keluar nih. Ada sekumpulan himpunan, ya, himpunan mahasiswa, himpunan pelajar, himpunan karyawan, banyak banget. Terus ada lokasi-lokasinya, kita diminta untuk cari jumlah yang sesuai dengan karakteristik atau yang diminta soal. Jumlahnya berapa ya yang kelompok belajar ini? Jumlahnya berapa ya yang tidak ikut? Dan seterusnya. Silahkan pahami soalnya dan kerjakan. Yes, lalu selanjutnya ada soal clerical. Nah, ada kolom kiri dan kolom kanan. Pertanyaannya sederhana, mana kolom yang hanya terdiri dari angka aja? Apakah kiri, ataukah kanan, ataukah tidak ada dua-duanya misalnya. Gampang banget ya, perlu cepat dan tepat. Oke, tes ketelitian angka. Cari angka yang hilang. Ada angka 0 sampai 9, berarti ada 10 angka, 0 sampai 9 ya. Teman-teman hanya diminta untuk cari angka yang hilang berapa, ayo. Silahkan langsung dijawab. Gampang banget. Lalu ada juga aritmetika atau biasanya hitung cepat gitu ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagi, akar, dan pangkat. Udah mentok tuh biasanya akar dan pangkat. Jadi jarang tuh ada integral, logaritma, apalagi limit, dan lain-lain. Jarang banget. Jadi silakan teman-teman optimalkan ya. Perhitungan dasar harus bisa dan harus cepet ya kalau mau berhasil dengan nilai bagus. Oke ya, aljabar juga seperti itu, tambah kali kurang bagi, silahkan jawab di kolom chat. Gampang nih ya, jawabnya berapa. Kalau ada yang butuh pembahasan, ikut sesi belajar bareng besok lewat Zoom gratis. Kapan? Ada di description box video ini. Lalu deret angka, nah sudah familiar ya, 15, 16, 18, 19, 21. Lanjutannya berapa nih? Gampang nih, kita suruh cari 3 angka seri selanjutnya. Ya, ada berbagai macam jurus nih nanti kita akan belajar ya. Ada jurus lompat-lompat, jurus yang memiliki pola bertahap ya, ada juga yang namanya deret spesial atau ada yang unbundled. Wah, ini deret yang jurusnya harus betul-betul dikuasai ya, karena wah ini nggak ketemu nih sama sebelahnya, sama sampingnya, sama ruas yang lain kok nggak ketemu. Nah, ini ada jurus-jurus khusus besok akan dipelajari. Geometri terkait dengan gambar ya, terus ada rusuk, ada luas ya, ada keliling dan lain-lain, serta ada sudut yang mengapit. Nah, ini juga sering keluar di dalam tes-tes masuk kerja. Silakan dioptimalkan. Nah, ini kalau di soal ini gambarnya layang-layang ya, berkaitan dengan sudutnya seperti apa. Lalu kita diminta untuk nyari sudut yang lain. Coba dikerjakan dulu. Next, ada statistika. Seperti halnya matematika pada umumnya ya, ada soal cerita yang berkaitan dengan data biasanya. Kalau statistika ini ya, ada data, kita diminta untuk menyimpulkan data yang ada. Nah, ini nilai ulangannya berapa. Nah, gampang ya, ini cari rata-rata biasa. Lalu ada subjek yang baru atau subjek yang keluar, itu umum banget di seleksi pekerjaan. Lalu penalaran analitis. Nah, ini yang butuh kecermatan teman-teman nih. Ya, ada gambar seperti ini, lalu kita diminta untuk cari jumlah segitiga. Loh, berapa jumlah segitiga? Nah, segitiga yang terdapat di sini tentunya banyak banget ya ini ya. Ayo, berapa nih segitiga? Nah, segitiga. Ayo, segitiga. Cari. Nah. Next, ada RSPM. RSPM ini juga satu hal yang cukup powerful untuk ngetes karena seperti halnya tes figural, tapi opsinya ada 8. Tidak main-main, bukan hanya 4 atau 5, tapi ada 8 opsi. Nah, biasanya ini cukup menjebak ya bagi teman-teman yang jarang berlatih. Silakan mulai berlatih supaya lebih terbiasa dengan opsi 8 RSPM. Nah, namanya RSPM ya, opsinya ada 8. Next, ada analogi figural. Tidak hanya kata atau kalimat yang punya analogi, tapi gambar juga punya analogi ya. Segi ya, lalu persegi ada silangnya di tengah, sama dengan segi 5 dengan apa? Silahkan dijawab. Mudah kan? Besok kita jawab lebih detail, bahas lebih detail di kelas Zoom meeting belajar bareng gratis. Next, klasifikasi figural juga begitu ya, ada gambar gitu ya.
pilih gambar yang beda. Ayo, gambar yang beda mana nih? Nomor berapa nih? Ayo, dilihat dari pola-pola yang ada. Gampang ya? Next. Gambar tersemat juga begitu. Ada satu gambar, terus kita diminta mana gambar yang memiliki bentuk serupa. Ya, dengan gambar yang ada. Nah, ada gambar segitiga, terus ada garisnya. Itu yang setipe dengan itu yang mana? Jadi opsi A, B, C, atau D. Silahkan dijawab di kolom chat. Next, melipat kertas juga begitu. Ada modal kertas, ada segi 6, segi 6, segi 6, lalu ada titik 3 gitu ya. Kalau dilipat, lipat, nah itu seperti apa? Ya, kalau kertas itu dilipat, membentuk bangun seperti apa? Apakah A atau B atau C atau D? Dilipat ya, dilipat ngek gitu ya. Nah, itu seperti apa? Lalu melengkapi pola juga begitu. Ada 3 kotak yang berisi pola gambar gitu ya. Kita diminta melengkapi satu lagi supaya gambarnya utuh dan membentuk satu pola yang tepat. Nah, silakan pilih gambar 1, 2, 3, atau 4. Next, ada juga konstruksi bentuk. Ini ada gambar yang potong ya, yang terpotong atau potongan gambar. Kita diminta untuk cari gabungan gambar mana aja yang kalau betul-betul digabungkan satu sama lain itu membentuk persegi. 1, 2, 3 atau 2, 3, 4 atau mana yang kalau digabung-gabung gitu ya itu bisa membentuk persegi sempurna. Next, ada juga letak titik. Nah, ini ada letak titik nih. Gambar ada lingkaran, ada segitiga, ada segi 4, masing-masing ada titiknya di lokasi tertentu. Nah, itu sama dengan gambar yang mana nih? Kalau lokasi titiknya dimiripkan. Oh, ada titik yang berada di segitiga. Ya, segitiganya segitiga yang sama kaki. Lalu titiknya itu ada di kaki-kaki segitiga sama kaki. Nah, gitu kan? Lalu juga ada di segi 4 dan ada irisan segi 4, lingkaran dan segitiga. Wah, mana nih A, B, C atau D? Besok kita bahas lebih detail ya. Next, ada kubus dan dadu. Kita punya jaring-jaring kubus ya. Terus kalau dilipat-lipat-lipat beserta polanya akan membentuk yang mana? Ya, A, B, C atau D. Ayo kira-kira. Next, kita punya potongan kertas. Jadi ada satu kertas dilipat sekaligus di 2 arah begitu ya. Lalu ada gambarnya dipotong-potong itu. Nah, kalau potongannya seperti gambar Z itu ya. Jadi pertama dilipat dulu, terus dipotong seperti pola yang Z. Kalau lipatannya dibuka jadi yang mana? Ayo, A, B, C atau yang D? Silahkan jawab. Next, ada analisis gambar. Analisis gambar sederhana ya. Cari yang komponennya sama atau isinya sama. Ya, gambar modalnya itu satu, ada opsi A, B, C, D. Kita diminta untuk mana nih yang komposisinya persis. Letaknya nggak sama nggak apa-apa, tapi komposisinya persis seperti gambar soalnya. Next, kita punya deret gambar, diminta untuk melanjutkan. Nah, ada gambar silangnya hitam, silangnya putih, silangnya hitam, silangnya putih, sama dengan, lalu selanjutnya apa? Termasuk ke garisnya ya. Garis 2, garis 1-nya letaknya di mana, miring-miring kemana, rotasi kemana, silahkan jawab. Mudah ya. Lalu ada juga diagram logika. Nah, ada gambar serial juga. Pilihlah satu set yang memiliki pola yang sama dengan gambar di bawah ini. Ya, jadi soalnya justru ada di bawah itu. Ya, apa itu? Sekitar 3/4 lingkaran. Nah, 3/4 lingkaran, dalamnya ada 3/4 lingkaran, lalu ada seperti bintang. Yang polanya mirip seperti itu yang mana? Set A itu berarti yang atas, atau set B yang bawah, atau bukan dua-duanya. Nah, silakan teman-teman coba amati. Lalu juga ada pengelompokan gambar, ada 9 gambar. Buatlah 3 kelompok yang berbeda menurut pola-pola berikut. Kelompok ya, ingat kelompok itu pasti ada kesamaan. Jadi kita diminta untuk membuat 3 kelompok, berarti 3 bagian yang memiliki kesamaan. Mana. Silakan dicermati, dibaca-baca lagi. Ayo, pasti bisa. Besok kita bahas. Kata penghubung juga gitu. Nah, ini betul-betul satu tes yang banyak sekali muncul di era-era terakhir ini. Kata penghubung. Nah, ini ada ringan, ada sapu, ada jabat. Ini berkaitan sama apa ini? Ya, ringan, sapu, jabat. Misalnya ini berkaitan dengan uang. Ya, misalnya. Ini berkaitan dengan uang. Berarti ujung awal kata ya atau ujung akhir kata ya. Uang berarti ujung awalnya A ya. U ya. Ujung akhirnya A. Ujung akhirnya G, ujung awalnya U, ya, UANG gitu kan, uang. Jadi jawabnya yang berapa? Kalau jawabannya uang. Tapi kalau jawabannya misalnya ada ringan, ada sapu, ada jabat. Misalnya jawabannya adalah apa tuh misalkan?
angin misalnya ya, berarti depannya A gitu aja. Yuk, apa nih? Ringan, sapu, jabat. Apa? Satu kata atau satu benda, satu hal yang bisa menggabungkan ringan, tangan, dan jabat itu sama-sama ngomongin apa sih? Gampang. Ya, kalau ada yang kurang jelas besok dibahas di Zoom belajar bareng. Nah, ini juga nih, memori. Nah, memori. Halo. Memori ini penting banget. Jadi kita disajikan satu deret atau satu kelompok soal. Ya, ini ada 20 gambar. Ya, ada 20 gambar, kita diminta mengingat-ingat. Oh, satu itu lingkaran hitam. Dua ada setengah lingkaran beririsan. Tiga ada segitiga hitam. 4 ada panah ke kanan. 5 ada cross, ya. 6 ada seperti gambar ya, apa itu ya? Awan yang bergerigi gitu ya. 7 ada huruf S dan seterusnya. Soalnya adalah kita diminta teng gitu misalkan. Ya. Bila jawaban adalah nomor 1, maka pilih 1. Jika jawaban adalah nomor 20, maka yang disilang adalah angka 0 dan 2. Jika jawabnya angka kembar seperti 11, cukup pilih angka 1. Nah, ini beta ini, gambar atau simbol beta ini tadi di nomor berapa? Ayo, ada yang ingat nggak? Ayo. Tanpa melihat video sebelumnya. Ada yang ingat nggak? Bravo ini ada di nomor berapa? Back, coba. Nah, ternyata Bravo ada di nomor 12. Ayo, ada yang ingat? Good. Yang belum ingat, ayo kita latihan lagi. Tetap semangat. Yes. Lanjut kita ke penyempurnaan gambar. Nah, di sini ada 4 bagian. A, B, C, D. Pertanyaannya adalah, terdapat sebuah gambar yang lengkap, kurang lengkap ya, atau tidak sempurna. Nah, pertanyaannya, mana nih bagian yang menjadi membuat error, bagian yang membuat error gambarnya? Apakah opsi A? Nah, itu kayaknya telinganya baik-baik aja gitu. Kalau kita lihat yang B, kayaknya badannya gemulai-gemulai aja, baik-baik aja gitu ya. Misalnya opsi C juga sepertinya baik-baik aja, opsi D sepertinya baik-baik aja. Mana yang kurang baik? Nah, teman-teman silakan. Mestinya ketemu nih, A, B, C, D, mana yang kurang sempurna di situ. Ya, mana yang kurang sempurna. Besok kita bahas ya kalau ada yang bingung. Next ada identifikasi operasi bilangan. Nah, ini juga mulai jadi soal favorit di rekrutmen pekerjaan karena menganalisa logika, teman-teman. Ya, 11 3 19 tanda tanya 5 Kita ditanya tanda tanyanya itu tuh operasi apa? Sama dengan, atau tambah, kali, bagi, kurang, mana? Ya, jadi kita sama sekali nggak tahu. 11 itu juga isinya adalah tanda matematika. Ya, tanda operasi bilangan. Misalkan 11 ya dikurangi 3 dikali 19 ditambah 5, apakah sama dengan 9? Tapi ini harus berupa kalimat matematika. Artinya harus ada tanda sama dengan. Misalnya sama dengannya di depan, boleh 11 sama dengan 3 kurangi 9 kali 5 dibagi 9, misalnya kayak gitu. Ya, jadi harus berbunyi seperti kalimat matematika. Yuk coba, kira-kira 11 dan seterusnya ini operasinya apa aja? Selain yang ditanda tanya, ya, selain yang ada di tanda tanya, silahkan dilengkapi. Titik-titik yang lain itu apa? Ditambah dulu, dikali dulu, dibagi dulu, atau diapain? Coba teman-teman, saya yakin teman-teman banyak yang bisa. Dan yang terakhir adalah interpretasi data. Ada satu data, bisa berupa dalam diagram, gambar, maupun dalam bentuk tabel. Kita diminta untuk mencari kesimpulan. Ya, silakan teman-teman temukan kesimpulan dari gambar yang ada di layar. Nomor terakhir ini, nomor 40. Ya, sekali lagi silakan dicoba, tulis di kolom chat jawabannya apa. Besok kita ketemu lagi di sesi Zoom meeting live ya. Kita bisa belajar bareng gratis buat teman-teman. Caranya gimana? Cek description box. Saya Hafid Rifki dari Bimbel IEC mengucapkan selamat belajar, pantaskan diri, semoga teman-teman lulus tes PCPM masuk Bank Indonesia. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sukses terus. Yes, oke.